Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Salsa selaku moderator dalam acara seminar kita malam ini. Tema kita malam ini adalah lawan kolesterol tinggi dengan sinergi antioksidan dan prebiotik presisi untuk jantung sehat. Dan telah hadir bersama kita Dr. Ida. Selamat malam, Dokter. Beliau Iya, adalah malam Sasa. dokter yang pakar kesehatan masyarakat yang sudah memiliki pengalaman di sektor klinis, akademis, dan kebijakan publik. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di UI dan Melbourne, dan saat ini sedang menempuh program di Lyon, Prancis. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Rida untuk memaparkan materinya. Silakan, Dokter. Iya, terima kasih. Nanti Sasa boleh boleh Sasa yang share screen nggak? Boleh, Dok. Ya. Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Eh, Bentar ya. Iya, sebelumnya saya mau minta maaf ini karena saya lagi ya Oke. sebentar lagi banyak back sound. Mana suaranya ini kok nggak ada? Sebentar Pak, sebentar lagi banyak back sound. Ini suara presenternya Mohon maaf Bapak Ibu, dikarenakan Dokter Ida sedang di dalam kereta, mungkin jadi ada terkendala sedikit. Kereta dulu. Bentar. Bagi kami mohon maaf karena sekarang kondisinya Dokter Ida sedang ada di dalam kereta. Beliau sedang ada di Jerman dan sedang kacau jadwal keretanya. Jadi mohon maaf untuk menunggu sedikit lagi Dokter Ida untuk mempersiapkan presentasinya ya.
mau nge-play video. Halo, selamat malam semuanya. Malam, Coach Pungki. Hai Pak Johan. Teman-teman mohon maaf ya, ini Dokter Ida di di Jerman lagi ada trouble nih. Beliau lagi di Jerman, jadi keretanya nggak tahu kenapa tiba-tiba eh, harus pindah peron segala macam. Barusan dibilang mohon bersabar ya. Ya Pak Pungki, Ya Pak, Thank you. Pak Pungki lagi di mana kok nggak buka video? Congratulations to Ionaya for launching Vitira in the Indonesian market. And thank you for including our precision prebiotic Benicaros in this new product. Vitira is the first brand in Indonesia to use Benicaros in their formulation. What is Benicaros? Benicaros is a precision prebiotic fiber that's plant-based and upcycled from carrot pomace, a side stream from carrot juice production. It's clinically proven to train the innate immune system to respond faster, smarter, and stronger. And it specifically and consistently stimulates beneficial gut bacteria and their metabolites in every type of gut. Ionaya advises consumers to take Vitira twice a day for optimal benefits. Kita tahu, di zaman yang serba cepat dan tak menentu, segala tantangan dalam hiruk-pikuk, entah siapapun mereka pasti berusaha melewati hari demi hari dengan sebaik-baiknya. Seorang pemuda yang sedang berusaha, seorang ibu, atau seorang ayah mencari nafkah. Kita tahu, kita harus terus berusaha untuk beradaptasi, terus belajar, mencoba mengikuti perubahan era yang begitu cepat. Benar, kita semua adalah pejuang. Berjuang untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kami hadir untuk memberikan nilai lebih dari sekedar bekerja. Tetapi ini lebih tentang kebersamaan, saling membantu dalam komunitas yang memiliki visi yang sama. Lebih dari sekedar sehat, tetapi juga tentang pola pikir yang positif, jiwa yang tenang, dan gaya hidup yang baik. Bersama untuk lebih baik, bersama untuk mewujudkan impian. Go healthy, go community, go beyond.
Bergabunglah bersama ION dan wujudkan potensi penghasilan luar biasa dengan paket keanggotaan yang fleksibel dan sistem bonus lengkap. Seperti sponsor bonus, pass up pro bonus, pairing bonus, matching pro bonus, dan unilevel bonus. Anda bisa menghasilkan jutaan rupiah setiap hari, mulai dari paket starter hingga pro. Setiap transaksi memberikan Anda cashback dan insentif menarik. Sistem duplikasi dan power of two dapat membangun tim besar dalam hitungan bulan. Dapatkan juga reward eksklusif seperti mobil SUV, EV Premium, dan jalan-jalan ke luar negeri. Raih kebebasan finansial bersama ION. Kunjungi ionaya.com dan mulai perjalanan sukses Anda hari ini. Perkenalkan, Viterra. Superfood terbaik untuk meningkatkan kesehatan Anda secara menyeluruh. Diperkaya dengan antioksidan terkuat di dunia, superoxide dismutase, SOD, dan prebiotik generasi terbaru dari wortel super Benicaros. Viterra membantu memperkuat sistem imun, melindungi sel dari stres oksidatif, menyehatkan pencernaan, meningkatkan energi dan metabolisme, serta mendukung kesehatan jantung dan kulit. Dengan teknologi produksi yang dipatenkan dan studi klinis yang membuktikan efektivitasnya, Viterra adalah nutrisi pendamping terpercaya untuk hidup lebih sehat setiap hari, membantu regenerasi sel dan memperlambat penuaan, serta membantu imunitas tubuh kamu melawan radikal bebas. Rasakan dukungan alami yang kuat bersama Viterra. Be 100%. Kunjungi ionaya.com untuk info lebih lanjut. Perkenalkan Magna. Minuman ginseng premium untuk pria aktif. Dirancang untuk meningkatkan stamina, gairah, dan kepercayaan diri secara alami. Diperkaya dengan guarana untuk energi cepat, ginseng sebagai adaptogen kuat, serta madu dan dextrose untuk kekuatan instan. Magna membantu meningkatkan kualitas ereksi, memperbaiki aliran darah ke organ vital, dan menambah fokus serta tenaga. Dengan efek cepat dalam 20-40 menit dan daya tahan hingga 3 hari, Magna adalah solusi ideal untuk performa terbaik di momen penting. Rasakan perbedaannya sejak konsumsi pertama. Kunjungi ionaya.com untuk info lebih lanjut. Kita tahu, di zaman yang serba cepat dan tak menentu, segala tantangan dalam hiruk-pikuk, entah siapapun mereka
Mereka pasti berusaha melewati hari demi hari dengan sebaik-baiknya seorang pemuda yang sedang berusaha, seorang ibu, atau seorang ayah mencari nafkah. Kita tahu kita harus terus berusaha untuk beradaptasi, terus belajar, mencoba mengikuti perubahan era yang begitu cepat. Benar, kita semua adalah pejuang. Berjuang untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kami hadir untuk memberikan nilai lebih dari sekedar bekerja. Tetapi ini lebih tentang kebersamaan, saling membantu dalam komunitas yang memiliki visi yang sama. Lebih dari sekedar sehat, tetapi Baik, dokter. Iya, Sasa. Tes suara saya masuk nggak? Ya, sudah masuk, dok. Oke, oke. Baik, kami Sebelumnya saya persilakan, minta, dokter. ya, selamat malam semuanya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya lagi di Jerman, harusnya sudah tiba di meja saya 1 jam yang lalu. Tapi ini memang kereta di Jerman lagi belakangan. Selama summer ini jadwalnya berantakan banget. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya suara saya nggak terdengar, boleh di ini ya, saat saya boleh Ya, baik, dibilang dok. gitu ya. Iya, siap, dokter. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita malam hari ini mungkin yang agak sedikit ringan, tapi sehari-hari kita bisa rasakan gitu, atau kita bisa temui gitu ya, terutama di bidang kesehatan ini. Tema kolesterol tinggi atau kita sebutkan hiperkolesterolemia ini banyak sekali. Dan kalau dulu kan orang mikirnya berkaitan dengan orang-orang gemuk gitu. Tapi ternyata enggak, sekarang banyak juga orang yang berperawakan kurus itu ternyata kolesterol tinggi. Nah, topik yang saya angkat adalah lawan kolesterol tinggi dengan sinergi antioksidan dan prebiotik presisi untuk jantung sehat. Gitu. Baik, slide berikutnya. Kurang lebih nanti kita akan bahas tentu tentang apa itu hiperkolesterolemia sebagai informasi dasar ya. Terus masalah-masalah utama yang bisa terjadi gitu kalau misalnya kolesterol tinggi. Terus gangguan-gangguannya apa saja. Nanti juga akan saya tampilkan beberapa penelitian-penelitian yang membahas tentang kolesterol tinggi ini, dan juga di akhir kenapa sinergitas antara antioksidan dan prebiotik presisi ini bisa membantu kehidupan kita sehari-hari dalam melawan kolesterol tinggi. Baik, slide berikutnya. Ini saya mengangkat lah ya gitu ya, atau membuat sebuah studi kasus gitu supaya kita punya gambaran gitu kan. Jadi biasanya datang ke rumah sakit atau poli gitu ya, pasien laki-laki berusia 45 tahun mengeluhkan nyeri kuduk gitu kan, dan nyeri sendi lutut. Pasien memiliki pola hidup yang tidak sehat, yaitu seringkali mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlemak dan berminyak seperti gorengan, kuah-kuah yang berlemak, dan juga jarang olahraga gitu. Nah, ini saya ambil studi kasusnya yang usia-usia memang usia-usia produktif gitu kan, yang memang bekerja setiap hari gitu kan, dari pagi sampai sore, sehingga makannya tidak teratur, olahraganya tidak ada gitu. Ini buat gambaran aja bahwa ini tipikal kasus-kasus yang sering ditemui di praktek-praktek. Nah, apa sih hiperkolesterolemia gitu kan? Secara definisi adalah suatu kondisi kadar kolesterol total. Jadi kolesterol total ya di dalam darah melebihi batas kadar normal, yaitu di atas 200 mg per desiliter. Karena batas normalnya ada di bawah 200 mg per desiliter. Kolesterol ini apa? Kolesterol ini adalah senyawa lemak
jenuh, yang sebagian besar diproduksi di hati, dan sebagian lainnya didapatkan dari makanan. Jadi memang kolesterol ini sudah secara alami tubuh kita memproduksi, tetapi produksi dalam diri sudah ada, terus dapat konsumsi dari makanan-makanan juga. Nah, kalau secara eh, batas-batas hasil laboratorium, tadi yang saya sebutkan di bawah 200 itu ideal ya atau normal. Ini kolesterol total ya ibu-ibu. Jadi gabungan antara kolesterol, HDL dan LDL. Nah, 200 sampai 239 itu ambang batas resiko tinggi. Jadi kita sebutnya ini lampu kuning lah ibaratnya gitu. Nah, lampu merahnya itu yang di atas 240. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau bapak ibu sering memeriksakan di lab, nanti kalau lihat hasil kolesterolnya berapa, ini bisa jadi acuan. Slide berikutnya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Jadi survei terbaru ini ya dari Kementerian Kesehatan, yaitu Survei Kesehatan Indonesia 2023. Ini menunjukkan bahwa tren peningkatan kadar kolesterol justru pada usia muda dan produktif, yaitu rentang kelompok usia 15-24 tahun. Gitu. Nah, ini sangat cukup mengkhawatirkan gitu karena tentunya angka ini semakin dia bertambah usia berarti semakin menambah gitu kan. Yang tadinya 24 berpindah jadi 25-34 berarti kan angkanya semakin banyak. Nah, ini sangat mengkhawatirkan karena berarti kolesterol sekarang ini tidak hanya dialami oleh orang tua gitu. Sementara kalau orang tua kita zaman dulu menganggap kolesterol itu adalah penyakit orang tua, tapi sekarang anak muda juga banyak. Tadi yang saya sampaikan di awal, anak muda berperawakan kurus itu ternyata banyak yang kolesterol. Ya, slide berikutnya. Dan dari survei kesehatan Indonesia ini juga menunjukkan bahwa angka kejadian itu lebih banyak pada perempuan, walaupun memang nilainya 50-50 ya, kalau nggak salah itu perempuan itu 55%, laki-laki itu 40%. Jadi pokoknya kurang lebih mirip-mirip, tapi memang lebih banyak terjadi di perempuan. Nah, mungkin ada hal tertentu, jadi mungkin kayak di Indonesia kan memang perempuan lebih less aktif ya, lebih kurang aktif, lebih banyak mungkin bekerjanya di rumah, tapi jadi tidak ada olahraga dan sebagainya. Tapi ini masih perdebatan. Slide berikutnya. Yang ditakutkan dari kadar kolesterol tinggi itu adalah terjadinya kan kolesterol ini lemak ya, lemak jenuh ya Bapak Ibu, dan dia itu kan beredar di darah. Berarti kan darah melewati pembuluh darah dan dia itu bisa nyangkut di pembuluh darah, jadi dia bisa menyebabkan yang kalau bahasa awamnya itu plak, Ibu, tapi kalau bahasa kedokterannya itu aterosklerosis, dan aterosklerosis ini sangat berkaitan dengan penyakit-penyakit jantung, koroner gitu ya. Kalau misalnya sering ada serangan jantung gitu kan, atau stroke di otak itu juga dikarenakan penyumbatan pembuluh darah. Nah, kolesterol itu kan ada LDL dan ada HDL. LDL itu yang biasanya disebut dengan kolesterol jahat karena dapat menempel pada dinding-dinding pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan terbentuknya plak tadi kan. Dan ada HDL justru HDL ini baik karena dapat melindungi pembuluh darah dari terbentuknya plak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memeriksakan kolesterol, kalau bisa cek kolesterol lengkap. Itu ada kolesterol total, ada kadar LDL dan ada kadar HDL. Nah, salah satu penyakit yang juga berdampingan dengan kolesterol tinggi adalah hipertensi, dan berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia tadi itu juga angka kejadian ataupun jumlah prevalensi pada usia di atas 18 tahun itu 30,8%. Jadi ibaratnya 1 di antara 3 orang di Indonesia itu darah tinggi gitu, dan itu sudah terdeteksi dari usia muda yaitu di atas 18%. Nah, ini cukup mengkhawatirkan. Slide berikutnya. Ini yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Ini yang gambar pembuluh darah ya kan. Kalau yang A yang di atas itu arteri normal atau pembuluh darah normal.
itu bersih, tidak ada tumpukan kolesterolnya dan lain sebagainya. Dan yang B itu adalah penyempitan arteri atau plak-plak sudah mulai numpuk di situ. Nah, kalau yang sebelah kanan itu ilustrasi perbedaan antara LDL dengan HDL. Kalau HDL itu dia ngebersihin pembuluh darah, ya kan, kalau misalnya lihat ini. Kalau LDL itu justru yang numpukin plak di pembuluh darah. Slide berikutnya, Salsa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan juga. Jadi plak-plak ini umumnya, jadi kan pembuluh darah itu ada pembuluh darah besar, ada pembuluh darah kecil gitu ya. Nah, rata-rata di jantung itu pembuluh darah kecil-kecil banget. Sangat-sangat kecil. Mungkin pembuluh darah besarnya ada, tapi itu bercabang-cabang menjadi yang kecil-kecil. Nah, plak-plak ini rata-rata pasti mampetnya di pembuluh darah kecil. Kalau saya selalu memberikan analogi itu kan kalau ini ya, jalanan yang macet gitu kan. Mungkin kalau di Jakarta jalan Sudirman itu kan arteri yang besar. Nah, masuk ke gang-gang itu kan jalan yang kecil. Nah, plak-plak itu mampetnya di gang-gang itu. Nah, ketika plak itu sudah mampet pembuluh darah kecil sehingga dia tidak dapat menutrisi jaringan tersebut. Ya, itulah yang terjadi sakit jantung karena ada sisi dari jantung tersebut yang tidak ternutrisi sehingga dia tidak memompa dengan baik. Nah, itu sehingga membuat kematian sel di situ. Sama halnya dengan pembuluh darah di otak. Karena pembuluh darah kecil-kecil dan plaknya numpuk di situ, akhirnya sebagian area otak tidak ternutrisi atau tidak didarahi, sehingga itu yang menyebabkan stroke gitu. Slide berikutnya. Nah, gejalanya apa saja sih? Pasti banyak yang bertanya kan. Apakah nyeri bahu atau pegel-pegel itu gejala kolesterol tinggi? Jadi sebetulnya gejala kolesterol tinggi itu tidak khas. Umumnya tidak khas. Jadi tidak ada gejala yang memang menandakan bahwa dia kolesterol tinggi. Biasanya juga tanpa gejala. Gitu. Biasanya tanpa gejala. Dan umumnya nih memang banyak pasien yang datang mengeluhkan terasa berat di tengkuk gitu kan. Dan biasanya memang ada sering sakit kepala gitu kan, cepat mengantuk, mudah lelah, dan biasanya suka misalnya pagi-pagi atau misalnya tidak ada alasan apa-apa tiba-tiba kesemutan gitu. Iya, suaranya bocor di sini mungkin Bu, mohon maaf. Tapi ini nah, ada satu tanda yang memang mengarah ke kolesterol tinggi. Sedang telasma ini biasanya memang ada kayak bukan kutil ya, kayak apa ya? Kayak daging tumbuh gitu di area sekitar mata. Itu memang ciri khasnya, memang tandanya itu sudah kolesterol tinggi yang kronis, yang sudah lama gitu. Kadang-kadang bukan hanya di area mata, kadang-kadang ada di area leher, itu tuh kayak skin tag gitu loh. Nah, itu memang menunjukkan kolesterol yang sudah tinggi dan sudah lama. Berikutnya, next slide. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kolesterol seseorang itu menjadi tinggi? Jadi kita bisa bagi dua, yaitu yang dapat diubah dan yang tidak dapat dimodifikasi. Gitu. Nah, kalau yang tidak dapat diubah itu usia, biasanya memang usia di atas 50 tahun ke atas itu karena kan memang tubuh kita sudah melemah gitu ya, pembuluh darah juga semakin melemah, jadi memang itu tidak diubah. Terus jenis kelamin juga karena kan
secara epidemiologi wanita lebih banyak daripada pria. Terus ada riwayat keluarga itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Nah, sedangkan yang dapat dimodifikasi itu pola makan, terus berat badan, obesitas gitu ya, kebiasaan konsumsi alkohol, terus kebiasaan merokok, ini semuanya bisa di berikutnya. Nah, ini saya tampilkan lagi mungkin buat gambaran aja gitu. Jadi misalnya ada Pak Budi 45 tahun, dia bekerja kantoran di Jakarta, dia merasa sehat tapi tiba-tiba kena serangan jantung karena kolesterol tinggi yang tidak terdeteksi. Akhirnya setelah kan ini apa teman-teman Bapak Ibu bisa menggambar karena mungkin Maaf dokter, suaranya putus-putus. Sepertinya putus sinyal ya Pak Dokternya. Ya, kayaknya memang sinyalnya yang karena di jalan. Tuh. Keretanya masuk terowongan mungkin. Ya tunggu aja dulu. You want to look strong? And if you want, I can show you around. That would be so nice. thank you. I would love to. Sorry tadi keretanya masuk ke dalam terowongan. Ya, lanjutin yang ini jadi tadi gambaran aja buat teman-teman bisa menggambarkan gitu bahwa faktor resiko lifestyle itu sangat-sangat berpengaruh gitu terhadap seseorang dan juga terhadap kondisi kesehatan seseorang. Next slide. Nah, ternyata itu kan tadi minggu lalu teman-teman 2 minggu lalu ya teman-teman seminarnya mengenai mikrobiom gitu kan. Nah, ternyata itu memang ada hubungannya antara usus dengan jantung gitu. Dari artikel sebelah ini nanti teman-teman bisa searching juga gitu ya. Jadi
di usus itu ada namanya produksi trimetilamin gitu ya. Karena bakteri usus kan usus kan mencerna makanan gitu ya. Nah, tapi kalau makanannya jelek, akhirnya bakteri usus itu memproduksi trimetilamin yang sangat banyak. Nah, trimetilamin ini justru bisa meningkatkan resiko aterosklerosis gitu. Karena dia menghambat gitulah ya. Menghambat penghancuran lemak gitu si trimetilamin ini. Jadi bayangkan tadi kasus tadi Pak Budi, dia makan nasi goreng setiap hari, terus jarang olahraga, akhirnya kolesterolnya naik tanpa dia sadari gitu ya. Itu karena ya tadi mungkin malam-malam jam 12 malam kelaparan pesan martabak gitu ya, atau pesan nasi goreng di depan rumah gitu, dan lain sebagainya. Kemudian kita ke slide berikutnya, Frasa. Nah, ini lebih penjelasan lebih detailnya mengenai komunikasi mikrobiom usus dengan jantung gitu. Tadi kan yang ada produksi trimetilamin gitu ya, atau TMA, asam lemak rantai pendek, dan asam peduli kopasalit dan septiglikol. Jadi TMA yang dihasilkan oleh mikrobiota usus setelah mengkonsumsi makanan tadi yang mengandung kolin, fosfatidilkolin atau kanefin, itu jadi karena kita makan makanan yang asam lemak jenuh yang tinggi yang banyak gitu kan, jadi itu produksi sangat banyak. Nah, karena manusia tidak memiliki enzim tadi TMA lipase, sehingga semua TMA yang dihasilkan oleh mikrobiota usus setelah diserap diangkut ke hati, di mana enzim hati menghasilkan TMAO. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan produksi plak-plak itu semakin banyak dan akhirnya menumpuk di tubuh yang tidak termetabolis atau tidak tercerna atau tidak terpakai, itu akan menumpuk di pembuluh darah. Jadi ada kaitan erat gitu antara usus dengan penumpukan lemak dalam pembuluh darah. Baik, slide berikutnya. Dampaknya apa saja ya? Tadi ya, seperti yang kita gambarkan di awal gitu ya. Jadi beberapa studi, ini ada 2 studi yang saya tampilkan di sini. Ada banyak sih dampaknya, tapi ini salah satunya. Jadi dia memperburuk mortalitas gitu, atau meningkatkan angka kematian. Belum slide berikutnya nggak. Ya, jadi dia meningkatkan mortalitas orang-orang yang menderita penyakit peripheral artery disease, jadi penyakit yang di arteri perifer gitu. Terus yang kedua juga berkaitan dengan serangan-serangan jantung, stroke yang berulang, sehingga kematian kardiovaskular. Jadi memang kaitan eratnya dengan penyumbatan pembuluh darah. Slide berikutnya, Salsa. Nah, tadi kan sudah membahas tentang mikrobiota dan peran prebiotik di situ ya. Jadi prebiotik berperan penting dalam meregulasi usus dalam mencerna makanan gitu. Nah, kalau tes oksidatif terhadap penumpukan plak, nah ini dari Egyptian Journal of Chemistry. Jadi memang jurnal-jurnalnya ini banyaknya di luar negeri ya, di Indonesia belum ada penelitian ke arah sini. Dia melihat prebiotik, probiotik, dan simbiotik terhadap hiperlipidemia. Hiperlipidemia ini sama saja kayak penumpukan lemak tinggi dalam darah. Jadi tadi kita kalau pernah belajar di awal gitu kan, ROS itu reaktif oksidatif stres, meningkatkan oksidasi LDL, triglycerid meningkat, sehingga akhirnya memicu inflamasi, hingga akhirnya penumpukan plak di pembuluh darah. Jadi ini adalah rute perjalanan kenapa bisa terjadi penumpukan. Jadi stres oksidatif jika dikombinasikan dengan diet yang buruk, sehingga penumpukan plaknya akan semakin tinggi. Ya, slide berikutnya. Sehingga di sini
peran ataupun sinergitas antara Oh, antioksidan dan juga prebiotik itu sangat-sangat it's not a good sign. memiliki apa ya, promising atau hasil yang menjanjikan gitu, karena antioksidan sendiri berperan sebagai SOD gitu ya, mengubah superoksida menjadi hidrogen peroksida sehingga dia menetralkan ROS tadi. Kan ROS tadi meningkatkan stres ya. Nah, ketika ROS ditekan sehingga mengurangi oksidasi LDL. Oksidasi LDL sehingga harapannya adalah yang banyak, bukan yang banyak, HDL-nya bisa berperan lebih baik dibanding LDL gitu. Nah, sedangkan peran prebiotik adalah untuk, kan prebiotik memberikan makanan yang baik untuk si probiotik dalam usus gitu ya. Sehingga harapannya ketika bakteri baik dalam usus itu flourish atau misalnya hidup dengan baik, dia bisa menekan produksi TMAO sehingga menurunkan kolesterol yang masuk ke dalam pembuluh darah ataupun yang dicerna di hati gitu. Nah, jadi kombinasi dua ini diharap kita sangat melihat ini sebagai potensi untuk dapat menekan penumpukan lemak di dalam pembuluh darah. Slide berikutnya. I mean, yeah, people can, but Kalau dan yang bisa direkomendasikan untuk hal ini adalah pertama pasti deteksi dini dulu. Jadi kita periksakan diri kita dulu ke laboratorium, pemeriksaan plus tes kolesterol lengkap gitu kan. Bisa dalam puasa maupun tidak puasa, tapi kalau saya sih prefer dalam keadaan puasa. Puasa itu ya kurang lebih 7-8 jam tidak makan gitu, terus besok paginya diperiksa, itu lebih akurat gitu kan. Nah, lalu modifikasi gaya hidup ya, diet rendah lemak, tinggi serat, terus kurangi produk-produk hewan. Jadi dikurangi ya, bukan tidak makan sama sekali gitu, misalnya otak, jeroan, daging merah, kuning telur gitu kan. Terus tingkatkan konsumsi ikan segar. Terus kurangi konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, sirup, madu, permen, kue gitu. Waduh, banyak sekali gitu kan, banyak sekali, kuranginya gitu. Ya, kalau misalnya masih susah, kita coba ke slide berikutnya, ke saran berikutnya. Kalau memang makanan kita susah kurangin dan susah hindarin, ya modifikasi gaya hidup yang lain. Jadi misalnya kalau bisa menggoreng, kita hindari pemakaian minyak goreng berulang. Kalau saya sih maksimal 3 kali lah kalau biasanya, kalau saya. Bagus lagi cuma 2 kali pakai goreng. Terus perbanyak masaknya dengan menumis, merebus, pepes, panggang, dan sebagainya. Terus kalau bisa ya tingkatin aktivitas fisik. Gitu. Kurang lebih 30 menit sehari, seperti jalan kaki, lari, jogging, bersepeda, berenang, senam, dan sebagainya. Dan juga manajemen stres. Kalau itu juga masih susah, ya mau nggak mau memang harus suplementasi. Suplementasinya di sini ya kita sarankan multivitamin dan juga tambahan antioksidan dan juga prebiotik presisi, karena kita tidak tahu kan dari kondisi usus kita bagaimana, kondisi stres oksidatif dalam tubuh kita seperti apa. Jadi kita perbaiki dari situ. Gitu. Slide berikutnya, ini mungkin slide terakhir kalau salah. Jadi kita ayo mulai aksi, cek kolesterol rutin, ubah diet dengan lebih banyak sayur dan buah, olahraga 30 menit sehari, dan juga tambah Vitera untuk sinergi maksimal. Ini kita harapkan bisa cegah kolesterol tinggi seperti Pak Budi mulai hari ini untuk jantung kita yang lebih sehat. Begitu. Makanya seharusnya kita bisa mulai. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Untuk Bapak atau Ibu yang mau bertanya bisa lewat kolom komentar atau bisa langsung on mic dan bertanya langsung ke Dokter Ida. Baik, kami persilakan Bapak Ibu.
Mungkin saya boleh tanya ya, Dokter Ida. Silakan Ibu. Ya, menanyakan tentang ini aja, Dok. Untuk suplemennya itu sebaiknya seberapa ya minumnya sehari untuk mencegah tadi masalah jantung. Iya Bu, yang sesuai anjuran sih 2 saset per hari Bu ya. Oh, oke. 2 saset. Ya, kalau lebih dari 2 saset masih bisa ya? Ya sebetulnya sih masih bisa aja, cuman kan kita nggak tahu apa kondisi tubuh seseorang gitu ya. Takutnya kalau kebanyakan tubuhnya bereaksi gitu kan. Kalau kurang bereaksi kita bisa, kalau misalnya mau banyak Bu, lebih dari 3, kalau saya sih ya, saya biasa dosis yang standar. Memang ternyata tubuhnya bereaksi baik nih. Nah, misalnya mau coba-coba tambah ya boleh. Tapi kalau saya sarankan sih baiknya sih ya 2 kali sehari dulu aja Bu. Kita dipakai buat sebulan dulu gitu ya. Nanti dilihat perubahan di tubuhnya gitu. Cuman itu yang saya bilang tadi Bu, kalau misalnya memang kolesterol, dicek dulu Bu ya. Cek lab dulu biar ketahuan dulu kadar kolesterolnya itu berapa gitu. Ya. Baik, Dok, baik, Dok. Terima kasih. Bagaimana Ibu, sudah jelas? Ya, sudah Mbak Salsa. Baik. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Mungkin saya nanya kali, di antara Bapak Ibu di sini pernah periksa kolesterol nggak, dan ada yang kolesterol tinggi nggak? Salsa pernah periksa nggak Salsa? Betul. Pernah. Aman ya? Alhamdulillah aman. Pernahnya berapa tahun yang lalu? Kebetulan ada alatnya dok. Jadi Oh, yang cek kolesterol. Tapi yang dari ujung jari ya? ya dok. Itu oke. Itu buat periksa screening awal oke. Tapi memang yang lebih presisi lagi yang dari pembuluh darah. Oh iya. Pak Brate, kalau mau tanya, silakan Pak Brate. Ya, ada. Ya, silakan. Ya, ada satu pertanyaan. Ya silakan Bapak. Halo? Halo? Ya halo Pak. Halo, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kapan waktu terbaik mengkonsumsi produk ini? Itu dulu. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau saran kami kan 2 kali sehari itu pagi dan malam. Gitu. Jadi kalau misalnya pagi itu baiknya pada saat perut kosong gitu. Jadi Bapak sebelumnya udah Oke. belum Ya, jadi sebelum ini ya, sebelum makan ya, saat perut kosong, pagi sebelum makan sama malam barangkali menjelang tidur. ya. Nah tapi lihat-lihat Pak, kalau kan ada juga orang yang perutnya kalau pagi itu sangat sensitif ya Pak ya. Jadi dilihat-lihat juga kalau memang Bapak tipikal orang yang sensitif, misalnya kena cairan sedikit jadi mules, kalau saran saya mungkin agak siangan dikit jam 10 gitu. Oke. Terima kasih, silakan. Ya Pak. Makasih Pak. Kayaknya di chat ada yang bertanya itu Mbak Ini Salsa. tadi
Iya, apa sih yang di chat kok saya nggak muncul di Nggak muncul ya, betul. chat. Mungkin boleh di-chat ulang lagi. Tadi ada yang bertanya lewat kolom chat. Oh, jangan hilang ya chatnya. Iya, Dok. Oh, ini. Dari Bapak Angel. Kalau Dokter Rida mau tanya kalau protein tinggi bisa menyebabkan darah kental sebagai pemicu kolesterol tinggi. Dengan gejala kebas dan kram di telapak tangan dan kesemutan di jari-jari, apakah itu kolesterol? Kedua, satu dulu dok. Yang dengan gejala kebas dan kram di telapak tangan, apakah itu kolesterol? Oke, yang pertanyaan pertama ya. Protein tinggi apakah bisa menyebabkan darah kental sebagai pemicu kolesterol tinggi? Maaf dok, suaranya putus-putus. Dokter, mohon maaf, Halo, suaranya kurang jelas. halo. Gimana Sato? Ya, sudah. Oke, saya matiin video ya supaya nggak berat. Ya kalau misalnya protein tinggi, konsumsi protein tinggi menyebabkan darah kental. Pertama kita harus kembali dulu ke struktur darah. Darah itu kan ada cairan, ada air gitu ya. Terus ada sel darah merah, ada sel darah putih dan lain sebagainya. Nah, yang menyebabkan darah kental itu adalah hemoglobin yang tinggi gitu. Terus kalau misalnya darahnya merah pekat, itu kan berarti dia oksigennya bagus gitu. Nah, jadi atau kalau misalnya darahnya kental, justru dia kekurangan cairan. Jadi misalnya kurang minum, itu juga bisa bikin darah kental. Karena kalau protein itu ketika kita konsumsi Pak, dia akan diregulasi oleh tubuh dan akan dikirim ke sel-sel otot kita Pak gitu. Dan hasil buangannya akan sel-sel otot sama di liver, hasil buangannya akan dibuang melalui ginjal, melalui air kencing. Jadi darah kental itu tidak spesifik adalah kolesterol tinggi. Gitu. Jadi kalau kolesterol tinggi itu memang lemak yang lemak tak jenuh yang ada dalam darah. Gitu. Masih jelas nggak suara saya, Sasa? Ini ada pertanyaan. Sasa? Keduanya dok? Iya dok? Ya, masih jelas kan suara saya? Dan gejala kebas dan telapak tangan dan kesemutan, apakah itu kolesterol? Nah, itu tadi yang ada di slide saya, kesemutan, kebas itu bisa jadi ya, bukan berarti selalu kolesterol, karena mesti dicek lagi apakah jadi apa sih konsepnya adalah kalau kesemutan itu berarti ada dua, antara sarafnya yang tertekan di arah sana atau pembuluh darahnya yang memang tidak masuk ke sana gitu. Jadi itu yang menyebabkan kesemutan. Nah, perlu dicek lagi munculnya kapan, terus letak lokasi kesemutannya di mana gitu. Jadi jawabannya adalah bisa jadi tapi bukan selalu ya Pak. Dan itu mesti diperiksa gitu. Kalau misalnya kesemutannya karena kan sering itu misalnya kita lagi duduk bersila, misalnya lagi pengajian atau misalnya lagi duduk lama di kursi, tiba-tiba kaki kesemutan. Nah itu bukan kolesterol, itu karena kaki kita kelipat, jadi aliran darah ke ujung kakinya terhambat sehingga itu menyebabkan kesemutan. Jadi beda-beda konteks
beda gejala. Terus pertanyaan berikutnya, suntikan vaksin. Suntikan vaksin AstraZeneca saat COVID menyebabkan darah kental dan stroke. Apakah bisa, Dok? Ya, ini agak di luar topik, tapi jadi memang ada beberapa laporan kasus, tapi rare sekali, jarang sekali. Itu kejadiannya 1 di antara berapa gitu. Orang yang setelah disuntikan vaksin AstraZeneca mengalami aterosklerosis. Itu memang ada laporannya, itu bisa dilihat, itu sangat terbuka kok laporan, tapi juga dibantah bahwa itu berkaitan erat dengan vaksin tersebut. Jadi Bapak juga bisa mulai searching bahwa kasusnya memang ada, tapi bantahannya juga ada. Jadi itu bisa kita lihat dengan bersama. Untuk efektivitas berapa banyak minimum Vitera dan bagaimana kerjanya dalam mencarikan penelitian. Kalau jumlahnya kayaknya masing-masing beda-beda ya, tapi yang saya dengar dari testimoni beberapa orang sebelum ini, Pak, ada yang seminggu 2 minggu minum sudah kelihatan perubahannya. Ada yang mesti sebulan 2 bulan sudah kelihatan perbaikannya gitu. Nah, termasuk nih Mbak Salsa juga kan konsumsi ya. Mbak Salsa ngerasain perubahan positifnya setelah berapa lama minum, Mbak? Kalau efektivitasnya kan 1 hari itu 2 saset. Jadi kalau untuk penyakit tertentu, saya juga contohkan untuk diri saya, biasanya 1 hari 1 saset tuh. Iya, nah itu biasanya Mbak Salsa merasakan perubahan dalam tubuhnya tuh setelah minum berapa lama, berapa minggu? Udah konsumsi 1 mingguan. Kalau lagi flu gitu, Dok, udah mulai enak. Ya, nah jadi memang sangat kasuistis ya Pak. Jadi ada yang seminggu sudah merasakan badan lebih segar gitu, ada yang butuh sebulan, ada yang 2 bulan, dan tergantung juga jenis, tergantung kondisi tubuh seseorang juga. Kalau Mbak Salsa kan mungkin relatif masih dalam keadaan sehat gitu ya, mungkin tidak ada penyakit berat yang lainnya gitu, sehingga peran si Vetera ini akan lebih cepat terlihat atau nampak, karena memang Mbak Salsa juga kan tidak ada penyakit. Nah, mungkin akan berbeda dengan seseorang yang memang sudah ada penyakit, sehingga dia akan mungkin lebih butuh proses. Iya, betul. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Bisa langsung Sama-sama, dan Pak. bicara dengan Dr. Ida secara langsung. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi? Dari Ibu Haja Valentin, Dok, saya minum Vitera hampir 3 minggu ini. Sudah 1 minggu pipis terus. Dan bukan saya saja, teman saya juga seperti itu. Itu kenapa ya, Dok? Bu Haja Valentin, boleh diperjelas, pipis terus itu intensitasnya jadi dari berapa jadi berapa kali sehari, atau misalnya jaraknya misalnya setiap 1 jam pipis gitu. Silakan Ibu Valentin bisa on cam.
Oh ya, Ibu Valentin mungkin boleh juga on cam ya, jadi kita bisa tanya-tanya langsung ya. Ya, Ibu. Ya, setiap habis minum air putih, Dok, seperti nggak ketahan. Oh, sebelumnya nggak pernah seperti itu, Bu? Atau Ibu usianya berapa ya? Tidak pernah. Iya, Bu Valentin. Jadi karena kan memang Viterra ini antioksidan dan juga prebiotik kan. Prebiotik kan yang tadi yang saya jelaskan di awal, prebiotik kan makanan untuk probiotik. Probiotik itu sendiri adalah bakteri baik dalam usus, gitu kan. Artinya, ketika bakterinya sudah baik di dalam usus, maka kan dia penyerapan makanan, penyerapan minuman juga lebih baik. Jadi mungkin memang itu salah satu tanda bahwa air yang ibu minum itu setelah masuk lambung langsung dibuang ke ginjal, mungkin mempercepat, itu tanda adanya percepatan metabolisme gitu, Bu. Nah, cuman yang perlu dikhawatirkan adalah, Bu, ibu kencingnya kalau misalnya tipisnya kalau misalnya siang hari itu masih wajar. Yang perlu dipastikan adalah ketika ibu sedang tidur, nah ibu misalnya terbangun untuk pipis, nah itu yang perlu diperhatikan. Kalau memang karena minum air putih terus tidak lama langsung pipis, itu masih nggak apa-apa, Bu, masih wajar. Atau misalnya ibu, atau justru ibu malah lagi banyak minum kayak sirup, jus jeruk, nah itu juga bisa bikin pipis meningkat. Tuh. Dari pagi sampai sore, Dok, kalau malam saya batasi. Iya, nggak apa, Bu, kalau memang kalau memang pipis itu sesuai dengan apa yang ibu konsumsi. Yang perlu dikhawatirkan adalah ketika ibu tidak minum air putih tapi kok malah pipis gitu. Nah, itu berarti kan ada kebocoran cairan kalau kayak gitu. Baik, bagaimana Ibu Haja Valentin? Apakah sudah jelas? Baik, Bu Valentin. Kalau misalnya ibu khawatir gitu ya, Bu ya, eh, boleh juga rutin periksa gula darah, Bu. Cek gula darah. Ini ada pertanyaan dari Kasih aja, Pak. Bapak Angel. Ya. Ya, Pak Angel, apakah benar jika terjadi kesulitan atau penampilan? Artinya, ya, tadi Pak Angel yang saya jelaskan di awal, jadi kesemutan dan kram itu bisa jadi salah satu gejala eh, penyumbatan pembuluh darah atau misalnya terus, tapi bukan satu-satunya atau bukan selalu. Jadi itu harus diperiksa lebih lanjut dan munculnya kapan? Apakah baru bangun tidur atau misalnya eh, tidur di atas meja, tangan kita kan kehimpit tuh, nah itu juga bisa bikin kesemutan gitu. Jadi memang karena kalau kesemutan dikarenakan penyempitan pembuluh darah di otak ataupun pembuluh darah di jantung, itu adalah tanda yang agak akhir. Ngerti ya? Maksudnya kayak kalau penyumbatan itu sudah parah banget, itu biasanya kesemutan bisa muncul. Tapi kalau awal-awal penyumbatan itu tidak langsung bikin kesemutan kayak gitu. Terima kasih, Dokter. Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya lagi?
Baik. Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, bisa kita tutup acara seminar kali ini. Terima kasih dokter atas penjelasannya dan Bapak Ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi di seminar online kali ini. Mohon maaf jika ada kendala teknis untuk acara seminar kali ini. Dan mohon saya izin membuat kesimpulan ya dokter. Jadi di materi kali ini adalah cara melawan kolesterol tinggi yang menjadi salah satu faktor risiko penyakit jantung dengan pendekatan sinergi dan antara antioksidan dan prebiotik prosesi. Yang pertama, mengurangi kadar kolesterol jahat LDL yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ida, sekaligus membantu menjaga keseimbangan kolesterol baik yaitu HDL. Kedua, mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas melalui peran antioksidan yang kuat, meningkatkan kesehatan sistem pencernaan dengan prebiotik, dan memberikan perlindungan jantung yang lebih optimal sehingga risiko penyakit kardiovaskular dapat ditekan. Untuk itu, produk kami adalah Vitera yang memiliki kandungan adalah antioksidan SOD dan juga prebiotik presisi. Ini sangat bagus untuk mencegah penyakit kolesterol. Tapi sekali lagi, Vitera ini adalah suplemen dan bukan obat untuk mengganti obat medis. Jadi perannya adalah sebagai membantu obat medis jika sedang memiliki penyakit seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa mengadakan acara seminar kesehatan di 2 minggu ke depan. Terima kasih dokter atas waktunya. Selamat malam. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye.